Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar, yaitu membuat program pembayaran PLN dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Universitas Pancasila. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Davina Dwi Angelika dengan NPM 45212-151 dari kelas Algoritma dan Pemrograman B, Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Pancasila. Selanjutnya saya akan membahas materi yang saya gunakan dalam membuat program pembayaran PLN ini. Yang pertama ada selection atau percabangan. Konsep percabangan adalah memilih instruksi untuk dieksekusi dalam kondisi tertentu. Dalam bahasa pemrograman C++, dapat menggunakan kata kunci if, else, switch, dan case untuk membuat struktur percabangan. Dapat juga menggunakan operator ternary untuk membuat struktur percabangan. Yang kedua, saya menggunakan materi array. Tipe data array adalah tipe data terstruktur yang menggunakan indeks untuk mereferensikan satu atau kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama. Array juga dikenal sebagai table, vektor, dan atau larik. Elemen dari array dapat diakses langsung jika dan hanya jika indeks terdefinisi atau telah ditentukan nilainya sesuai dengan domain yang didefinisikan untuk indeks tersebut. Struktur data array disimpan dengan urutan yang sesuai dengan definisi indeks secara berurutan dalam memori komputer. Karena itu, indeks haruslah suatu tipe data yang memiliki keturutan atau ada suksesor dan predesor, misal tipe data integer dan karakter. Selanjutnya yang ketiga yaitu saya menggunakan repetition. Loop atau repetition memungkinkan pengguna untuk berulang kali menggunakan serangkaian baris program yang dapat dikontrol oleh 3 komponen, yaitu yang pertama inisialisasi, yaitu menentukan kondisi awal dilakukannya perulangan. Kedua, jumlah iterasi, yaitu menunjukkan berapa kali perulangan akan dilakukan. Yang ketiga yaitu kondisi berhenti, yaitu menentukan kondisi yang dapat mengakhiri perulangan. Yang keempat, saya menggunakan function. Function atau fungsi adalah kumpulan dari beberapa perintah program yang dikelompokkan bersama dan diberi nama sebagai identitas untuk pemanggilannya. Yang kelima, saya menggunakan string. String adalah sebuah tipe data yang menampung kumpulan karakter seperti aku, kamu, atau hello world. Selain itu, teks string ini harus berada di dalam tanda kutip 2. Yang terakhir, saya menggunakan selection sort ascending. Algoritma pengurutan seleksi atau selection sort merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Konsep dari atau selection sort yaitu dengan memilih elemen larik yang memiliki nilai paling besar atau paling kecil, lalu menempatkannya pada posisi awal atau akhir elemen larik atau array. Ascending sendiri adalah pengurutan dari data terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya saya akan membuka file CPP program saya. Nah, ini adalah program yang telah selesai saya buat. Pertama, di sini ada komentar yang isinya nama saya sendiri, NPM saya, nama tugasnya, dan materi mengenai program yang saya buat. Kemudian ada tanggal juga. Nah, langsung ke file header-nya. Pertama, di sini ada hashtag include iostream yang fungsinya di mana untuk menginput dan mengeluarkan sebuah outputnya. Kedua, di sini ada hashtag include string.h yang berfungsi sebagai library untuk berisi suatu karakter string dan memanipulasi suatu string. Selanjutnya di sini ada using namespace std yang adalah perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan.
Nah, selanjutnya di sini ada variabel global atau bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Pertama ada saya menggunakan variabel integer, long, kemudian di sini ada string, dan selanjutnya di sini saya menggunakan sebuah function. Saya menggunakan beberapa function. Ada function void data pelanggan, in pilihan menu, void total pembayaran, void pembayaran, void selesai, dan yang terakhir ini fungsi min-nya. Yang pertama kita bahas dulu data pelanggan. Nah, di fungsi data pelanggan ini saya menggunakan variabel lokal yang hanya dikenal di fungsi ini. Saya menggunakan variabel char yang berbentuk array. Di sini ID untuk memasukkan ID-nya dan nama untuk memasukkan nama pelanggan tersebut. Kemudian di sini nanti pelanggan akan memasukkan ID-nya dan memasukkan atau menginputkan ID-nya dan memasukkan atau menginputkan nama panggilan pelanggan. Nah, kemudian di sini saya menaruh sistem CLS yang nantinya akan membersihkan layar. Jadi setelah pelanggan memasukkan ID dan nama, nanti di CMD-nya akan hilang dan menampilkan data seperti ini. Akan menampilkan ID pelanggan dan menampilkan nama pelanggan dan dalam bentuk huruf kapital. Karena di sini saya menggunakan fungsi string, salah satu fungsi string yaitu strupr yang dimana akan mengubah huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf kapital. Kemudian kita akan membahas function yang kedua yaitu pilihan menu. Oh ya, sebelumnya di sini bentuk komentar di sini itu nggak akan terproses pada saat di CMD karena ini fungsinya hanya memberi komen, tapi tidak memberi masukan atau inputan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi di bahasa C++ ini ketika kita ingin memberikan sebuah komentar yang tidak ingin dibaca oleh komputer, kita bisa memberikan tanda seperti ini yang diakhiri dengan ini, atau kita bisa menggunakan tanda garis miring 2. Jadi kalau yang garis miring bintang ini kita gunakan ketika kita ingin memberikan komentar lebih dari satu baris. Tapi kalau tanda garis miring 2 seperti ini kita gunakan ketika ingin memberikan komentar hanya satu baris. Kita lanjut ke fungsi kedua yaitu in pilihan menu. Di sini saya juga menggunakan variabel lokal. Ada tipe data integer dan long. Kemudian di sini di tipe data long saya menggunakan konstanta yaitu tarif 1 sama dengan 1352, tarif 2 sama dengan 1478, B admin sama dengan 2000 sama dengan 2500. Nah, selanjutnya di sini saya membuat sebuah menu yang isinya jenis pembelian atau pembayaran listrik, yaitu apakah dalam bentuk token listrik atau pasca bayar. Nah, kemudian di sini nanti pelanggan akan memasukkan pilihannya apakah akan memilih jenis pembayaran token listrik atau pasca bayar melalui variabel p jenis. Nah, kemudian di sini saya menggunakan
menggunakan fungsi dari sebuah selection, yaitu switch di sini. Nah, jadi ketika pelanggan memasukkan pilihan berupa 1, akan keluar pilihan nominal token. Nah, setelah itu nanti pelanggan dipersilakan untuk memilih kembali pilihan token yang akan dibeli. Di sini saya memberikan 6 pilihan, dan juga di sini saya membuat switch kembali yang isinya dari case 1 sampai case 6. Nah, jadi ketika pelanggan memasukkan, misal pelanggan memasukkan angka 1 di sini, berarti nanti komputer akan memproses ini, akan menghitung biaya tokennya berapa dengan cara 20.000 ditambah biaya admin. 20.000 nya sendiri harga tokennya, dan biaya adminnya sebesar 2.500. Kemudian nanti outputnya akan seperti ini, akan menampilkan kalimat dengan menggunakan tipe data string, dan menampilkan jumlah dari B token yang sudah dihitung di sini. Selanjutnya seperti itu sampai case 6. Nah, kemudian sebelumnya kan di sini saya memberi pilihan P jenis. Nah, jika pelanggan memasukkan pilihan 2, komputer akan menampilkan di CMD akan menampilkan seperti ini. Jadi akan keluar menu kembali. Jadi pelanggan akan memilih kembali apakah ingin melakukan apakah pelanggan akan melakukan jenis pelanggan akan memilih jenis listrik yang digunakan, apakah jenis listrik rumah tangga, industri, atau perkotaan. Jika pelanggan termasuk jenis listrik rumah tangga, pelanggan akan memilih pilihan nomor 1. Nanti di pilihan nomor 1 ini akan menampilkan tarifnya berapa, karena tarif untuk rumah tangga dan tarif untuk industri atau perkantoran itu berbeda. Jadi kalau untuk besar tarif untuk rumah tangga akan keluarnya tarif 1, dan jika memilih pilihan nomor 2 akan keluar tarif 2. Nah, di sini ketika pelanggan memasukkan pilihan nomor 1, pelanggan juga dipersilakan untuk mengisi besar KWH yang digunakan per hari. Jadi jika pelanggan termasuk jenis pelanggan untuk rumah tangga, akan dihitung KWH per harinya berapa, kemudian dikali 1 bulan yaitu 31 hari, kemudian dikali harga tarifnya, dan kemudian akan menampilkan total harganya. Nah, selanjutnya seperti itu. Selanjutnya, jika di sini kan saya memberikan pilihan 1 sampai 6. Nah, jika pelanggan memasukkan angka di luar 1 sampai 6, misalnya 7, yang akan keluar atau menjadi sebuah output adalah ini. Mohon maaf, pilihan Anda tidak tersedia. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas function yang selanjutnya, yaitu function total pembayaran.
Nah, di full total pembayaran, di sini saya menggunakan sistem CLS yang nantinya akan menghapus atau menghilangkan data-data di atasnya. Bukan menghilangkan, hanya menghapus, tapi datanya tetap ada. Selanjutnya di sini saya menggunakan selection sort berupa ascending atau menurun. Nah, jadi di sini nantinya ketika pelanggan sudah memasukkan pilihannya dan keluar biaya yang biaya pembayaran listriknya, nanti di sini akan diurutkan mulai dari yang termurah atau terkecil sampai yang terbesar. Jadi di sini akan menampilkan data-data pembelian token listrik yang sudah diurutkan mulai dari yang termurah sampai yang termahal. Nah, selanjutnya, setelah diurutkan mulai dari yang termurah sampai yang termahal, akan menampilkan total pembayaran token listriknya. Jadi total semua pembelian tokennya akan dikeluarkan di sini atau akan ditampilkan melalui variabel TTL token atau total token. Nah, selanjutnya di sini akan menampilkan masih sama urutan harga dari yang termurah sampai yang termahal, tapi ini untuk yang pasca bayar. Jadi akan diurutkan mulai dari yang termurah sampai yang termahal, kemudian akan ditampilkan total pembayarannya. Selanjutnya ada function pembayaran. Kita akan membahas function pembayaran. Nah, di sini di function ini akan menghitung total semua pembelian atau pembayaran atau transaksi. Jadi akan dihitung total semua sama dengan total KWH ditambah total token. Jadi kan di fungsi total pembayaran ini tadi sudah dihitung total KWH-nya berapa dan total tokennya berapa. Nah, di fungsi ini akan dihitung atau dijumlahkan total KWH dan total tokennya. Kemudian akan ditampilkan di sini. Nah, di variabel TTL semua ini sudah total keseluruhan yang harus dibayar oleh pelanggan. Nah, kemudian di sini pelanggan akan memasukkan uang pembayarannya. Nah, jika uang pembayarannya kurang dari total semua, pelanggan tidak bisa melanjutkan pembayaran. Nah, jika uang pembayaran lebih dari total semua, akan dihitung uang kembalian pelanggannya, yaitu dengan cara variabel U pembayaran dikurang variabel TTL semua. Kemudian nanti akan ditampilkan uang kembaliannya dalam variabel U kembalian. Nah, jika U pembayaran sama dengan TTL semua, berarti tidak ada kembalian. Jadi akan menampilkan uang kembalian Anda 0 karena tidak ada kembalian. Seperti itu. Dan variabel fungsi pembayarannya selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang function selesai. Nah, di sini yang akan menjadi output adalah tulisan seperti ini.
tulisan seperti ini, yaitu terima kasih telah menggunakan program ini dan selamat datang kembali. Nah, kemudian di function ini akan menghentikan program. Jadi jika pelanggan telah selesai melakukan transaksi atau pembayaran, otomatis akan selesai. Seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi main. Nah, jadi di fungsi main ini akan menampilkan fungsi-fungsi yang sebelumnya telah kita buat. Seperti itu. Di sini saya masih menggunakan variabel lokal, yaitu integer transaksi. Nah, di sini saya menggunakan perulangan berupa for, di mana T-nya sama dengan 0 dan T kurang dari 5. Nah, jadi program ini akan mengulang sebanyak 5 kali, paling banyak 5 kali. Jadi ketika pelanggan sudah melakukan 5 kali transaksi, program ini otomatis selesai. Seperti itu. Jadi di sini variabel A sama dengan T. Nah, ketika pelanggan membuka program ini, yang pertama kali keluar adalah menunya, sebuah menu. Jadi menu yang saya berikan di sini adalah pertama melakukan atau melanjutkan transaksi listrik, kedua berhenti melakukan transaksi dan melanjutkan pembayaran, ketiga keluar. Nah, di sini nanti pelanggan akan memasukkan pilihannya apakah 1, 2, atau 3 menggunakan switch. Nah, jika pelanggan memilih pilihan nomor 1, yaitu melakukan atau melanjutkan transaksi listrik, yang akan ditampilkan adalah fungsi data pelanggan, pilihan menu, kemudian di break. Kemudian nanti akan keluar lagi menu ini. Kenapa? Karena program ini yang tadi sudah saya bilang akan mengulang paling banyak 5 kali. Seperti itu. Nah, jika pelanggan memilih menu nomor 2, yaitu berarti akan ditampilkan total pembayarannya berapa, kemudian akan diproses pembayarannya dan menampilkan program dan menampilkan fungsi selesai. Nah, berarti ketika pelanggan sudah memilih pilihan nomor 2, artinya pelanggan sudah menghentikan program. Kenapa? Karena di fungsi selesai ini yang sebelumnya sudah saya jelaskan, saya menambahkan ini exit, artinya menghentikan program. Walaupun program paling bisa mengulang sebanyak 5 kali, tapi jika pelanggan sudah memilih pilihan nomor 2, berarti pelanggan sudah menghentikan program. Yang artinya program ini akan dihentikan walaupun masih ada kesempatan 3 kali transaksi lagi, seperti itu. Nah, jika pelanggan memilih menu nomor 3, nah di sini kan pilihannya keluar. Nah, artinya pelanggan memilih untuk keluar dari program dan tidak melanjutkan proses pembayaran. Seperti itu. Jadi lagi-lagi programnya pun selesai. Karena di sini saya menampilkan function selesai. Seperti itu. Nah, jika pelanggan memasukkan atau menginputkan bukan angka 1, 2, atau 3, yang keluar adalah ini. Mohon maaf, pilihan Anda tidak tersedia dan akan ditampilkan juga function selesai. Seperti itu. Nah, jika pelanggan terus melakukan sampai maksimal atau sebanyak 5 kali, otomatis program ini akan menampilkan total pembayaran, kemudian pembayarannya, dan terakhir akan
menampilkan function selesai, yang artinya program ini pun sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjalankan program ini di CMD. Ya, keluar pilihan seperti ini, seperti di function main-nya. Nah, di sini saya akan memilih pilihan pertama, yaitu melakukan atau melanjutkan transaksi listrik. Nah, di sini akan keluar transaksi ke-1. Di sini saya akan memasukkan ID pelanggan, misal ini. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan nama panggilan saya sendiri, misalnya Davi. Nah, setelah ini yang ditampilkan di sini akan hilang atau dihapus, tapi datanya tetap ada. Saya pencet enter. Nah, yang keluar langsung data pelanggan, ID pelanggan yang saya inputkan tadi. Nah, kemudian tadi saya memasukkan nama panggilan saya, Davi, menggunakan huruf kecil. Di sini sudah diubah menjadi huruf kapital. Kalau misalnya kita scroll ke atas, udah nggak ada, karena tadi sudah di sistem CLS kan, di sini. Nah, di sini kan ada fungsi sistem CLS. Oleh karena itu, ketika kita memasukkan ID dan namanya, otomatis akan dihapus. Yang keluar seperti ini. Nah, kemudian di sini ada menu pembayaran. Di sini saya pilih 1 token listrik. Sini saya memilih misalnya 200.000. 200.000. Enter. Nah, di sini akan keluar tertulis biaya adminnya sebesar 2.500 dan total biaya tokennya 200.000 202.500 ya. Nah, kemudian di sini langsung diberikan menu kembali. Di sini saya akan masih memilih pilihan yang pertama, yaitu 1 ya. Saya pilih 1. Saya masukin ID pelanggan saya, misal ini. Terus saya masukin lagi nama panggilan saya, misalnya Dav. Enter. Sama. Nah, misalnya di sini saya di sini yang kedua ya. Saya milih menu pasca bayar. Keluar menu jenis pelanggannya, misal saya memilih pilihan industri atau perkantoran. Nah, di sini harga tarif per harinya ini per KWH 1.478. Nah, misalnya saya masukin di sini 79. Nah, yang sudah keluar di sini itu tagihan listrik dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan berarti yang dibayarkan adalah Rp3.619.622. Nah, di sini misal saya masih lanjut ya. Saya pilih yang pertama. Saya masukin ini lagi. Saya masukin misalnya di sini saya pilih token listrik. Saya masukin misalnya 1. Nah, totalnya segini. Saya milih lagi, misalnya saya masih pilih yang 1 ya. Saya masukin ID pelanggan saya. Saya masukin misalnya duit. Saya masukin pilihan yang 2, pasca bayar. Saya pilih rumah tangga.
Beda kan tarifnya, kalau yang tadi 1.400 sekian, kalau yang ini 1.300. Terus misal ini untuk rumah tangga, misal saya masukin 23. Nah berarti segini satu bulannya Rp963.926. Nah misal saya udah berhenti melakukan sudah selesai, misalnya saya akan memilih nomor 2, berhenti melakukan transaksi dan melanjutkan ke pembayaran. Saya pilih nomor 2 ya. Ini saya tulis. Tadi di sini tadi saya taruh sistem CLS. Jadi yang di atasnya sudah nggak ada. Nah di sini ini kan sudah diurutkan kan, mulai dari yang murah sampai termahal. Ini 22.500, ini 202.500, terus ini 0,0096, 300 sekian. Dan di sini ini total harga tokennya, ini total tagihan listrik pasca bayarnya. Nah kalau ini total secara keseluruhan token listrik digabung dengan tagihan listrik. Nah misal saya masukin uangnya, misal ini kan berapa, 4 juta ya, misal saya masukin 5 juta. Nah yang keluar ini uang kembaliannya sekian, seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan algoritma dari program yang telah saya buat. Nah, ini adalah algoritmanya dari program yang telah saya buat. Ini sampai sini algoritmanya. Selanjutnya di sini ada pseudocode-nya. Kemudian di sini ada programnya atau source code-nya yang sebenarnya sama seperti di C++ yang di Notepad yang tadi sudah saya tunjukkan. Ini hasilnya dari comment prompt-nya yang sebelumnya sudah saya tunjukkan juga tadi. Sekian program pembayaran PLN yang saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Semoga program yang saya buat bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa sedikit membantu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.